Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu bagi semua sahabat Fatwa Ilmu dimanapun berada. Semoga kabar yang baik selalu menyertai kita semua dan digampangkan semua urusan, khususnya ada dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum ke pembahasan pokok, ada baiknya jika sahabat semua untuk menengok kembali ulasan menarik lain dari channel Fatwa Ilmu ini, seperti pembahasan tentang niat sholat subuh. Dan pada kesempatan berbahagia ini, channel Fatwa Ilmu akan mengulas tentang bacaan surat Al-Fatihah yang benar, merdu, Arab, Latin, dan artinya, yang sangat penting sekali untuk diketahui dan dipahami oleh kita semua, terutama dalam masalah surat Al-Fatihah ini. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Fatihah atau dikenal Ummul Kitab adalah surat pertama dalam Al-Quran yang terdiri atas 7 ayat. Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah menyatakan bahwa pembuka surat Al-Fatihah dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang membacanya bersamaan dengan Al-Mu'awwidatain setelah sholat Jumat dengan jumlah 7 kali tanpa beranjak dari tempat duduknya, maka ia akan terjaga hingga hari Jumat berikutnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menegaskan bahwa sholat seseorang tidak akan sah kecuali membaca surat Al-Fatihah, sebagaimana ia mendapat teguran dari Nabi dan mintanya untuk membaca pelan. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, kandungan surat Al-Fatihah. Kandungan surat Al-Fatihah, surat ini mengandung makna agung Al-Quran. Kandungan surat Al-Fatihah ini mencakup tujuan asasi Al-Quran secara umum, yaitu prinsip dan turun ajaran agama yang meliputi akidah, ibadah, syariah, keyakinan atas hari akhir, keimanan atas sifat mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengesaan dalam penyembahan, permohonan pertolongan melalui doa, permohonan atas hidayah agama yang lurus kepadanya, permohonan ketetapan iman di jalan orang-orang soleh terdahulu, dijauhkan dari jalan orang yang dimurka dan orang sesat. Surat ini juga mengandung kabar umat terdahulu, penglihatan atas tangga kebahagiaan dan jurang-jurang kesengsaraan, penilaian ibadah atas perintahnya, penjauhan larangannya, dan banyak tujuan serta maksud lainnya. Dalam kaitannya dengan surat-surat mulia lainnya dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah layaknya ibu karena ia mengandung prinsip-prinsip asasi semua surat dalam Al-Quran, sehingga tidak heran surat Al-Fatihah dinamai juga dengan Ummul Kitab. Abu Fida Ibnu Katsir, ahli tafsir yang bermadzhab Imam Syafi'i, dalam tafsirnya mengatakan bahwa surat Al-Fatihah terdiri atas 25 kata dan 113 huruf. Ibnu Katsir menyebutkan belasan nama lain surat Al-Fatihah, yaitu Al-Fatihah artinya pembuka Al-Quran, Ummul Kitab atau induk Al-Kitab, Ummul Quran induknya Al-Quran, As'abul Masani atau 7 ayat yang diulang-ulang, Alhamdu pujian, As-Salah solat, Asy-Syifa obat, Ar-Ruqyah dia mantra, As-Sasul Quran artinya pondasi Al-Quran, Al-Waqiyah artinya pelindung, Al-Kafiyah artinya mencukupi, Suratus Sholah atau bacaan solat, dan Al-Kanju artinya pembendaraan. Surat Al-Fatihah terbilang Makkiyah atau diturunkan di Mekah. Surat ini turun setelah surat Al-Mudassir. Ibnu Katsir menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan sahabat perihal surat Makkiyah dan Madaniyah surat ini. Surat Al-Fatihah terbilang Makkiyah. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Qatadah dan Abul Aliyah. Ada juga yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah terbilang Madaniyah. Pendapat kedua ini dipegang oleh Abu Hurairah radhiyallahu, Mujahid, Atha bin Yashar, dan Az-Zuhri. Ada lagi yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah turun 2 kali, sekali di Mekah dan sekali di Madinah.
Nah, pendapat pertama lebih dekat pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 87 yang artinya sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya yaitu tentang keistimewaan membaca surat Al-Fatihah. Berikut keistimewaan surat Al-Fatihah. 1. Mengandung 7 ayat pujian dibaca berulang-ulang. Banyak perawi menegaskan surat ini tidak pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, dan Zabur, serta tidak ada yang menyerupai dalam Al-Quran. Bahkan surat ini sab'un minal masani atau 7 ayat yang selalu terulang. Walaqad atainaka sab'am minal masani, artinya dan sungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Keistimewaan nomor kedua yaitu jalinan hubungan antara hamba dan Allah sebagai pernyataan keimanan dan permohonan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Allah membagi salat atau Al-Fatihah antara Allah dan hambanya. Satu bagian untuknya, satu bagian lagi untuk hambanya, dan bagi hambanya apa yang ia minta. Jadi, membaca Al-Fatihah yang merupakan paling agung Al-Quran menjadi bagian komunikasi atau hablum minallah, sehingga seorang hamba bisa berhubungan dengannya sebagai bentuk permohonan padanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, patuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Rasulullah SAW apabila Rasul menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Quran Surat Al-Anfal ayat 24. Keistimewaan nomor ketiga yaitu surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah adalah 2 cahaya Allah yang hanya diberikan pada Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan Abu Umamah, ada 4 ayat yang termasuk dalam perbendaharaan Ars. Tidak ada satupun yang diturunkan selain Ummul Kitab, ayat kursi, penutup surat Al-Baqarah dan Al-Kautsar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Artinya, dan sungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab atau Lauh Mahfud di sini kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan sangat banyak mengandung hikmah. Surat Quran Surat Az-Zukhruf ayat 4. Keistimewaan yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah walaupun membaca satu huruf. Abu Musa Al-Asy'ari meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian makmum mengucapkan amin, maka niscaya Allah akan mengabulkannya untuk kalian. Diceritakan Wa'il bin Hur mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW membaca waladdallin, lalu mengucapkan amin dengan mengeraskan suaranya hingga para makmum mendengarnya. Pada saat itu pula malaikat juga mengucapkan amin sehingga dosa terdahulu diampuni. Nah, keistimewaan yang kelima yaitu sebagai penyembuhan. Kisah yang diriwayatkan Ibnu Abbas, ada salah satu kaum yang terkena sengatan binatang di dekat mata air. Atas kepanikan tersebut, datanglah salah satu sahabat untuk meruqyah dengan membacakan surat Al-Fatihah yang pada akhirnya sembuh. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah yang menjelaskan Fatihatul Kitabi Syifa'un Minasam. Artinya, Fatihatul Kitab adalah obat bagi yang terkena racun. Hadis riwayat Abu Syekh dalam As-Shawab dan Al-Baihaqi. Sedangkan Abdul Malik bin Umair berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli da'. Artinya, dalam Fatihatul Kitab terdapat obat segala penyakit. Dengan demikian, surat Al-Fatihah memiliki keistimewaan yang melimpah, bahkan berfaedah menyembuhkan orang yang terkena racun atau penyakit. Tentu itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan selanjutnya yaitu tentang tata cara baca surat Al-Fatihah dalam sholat. Membaca surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun qauli di dalam sholat. Sebagai rukun, maka tidak orang yang melakukan sholat harus membacanya kecuali dalam keadaan dan alasan tertentu, di mana para ulama membolehkan mengganti bacaan surat Al-Fatihah dengan bacaan lainnya. Kewajiban membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat dan ketidakabsahannya didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim dan lainnya yang berbunyi sebagai berikut: la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Artinya tidak sah sholatnya orang yang tak membaca surat Al-Fatihah. Imam Nawawi mensyarahi hadis di atas dengan menyatakan bahwa hadis ini menjadi dasar bagi mazhab Syafi'i bahwa membaca Al-Fatihah wajib hukumnya bagi orang yang sholat, baik ia menjadi imam, makmum maupun sholat sendirian. Sebagai bagian dari ibadah, sudah semestinya bila dalam pelaksanaannya ada aturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi orang yang sholat membaca surat Al-Fatihah. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih syarat-syarat tersebut bisa jadi akan berakibat pada tidak sahnya sholat yang dilakukan. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Syafinatun Najah menyebutkan ada 10 syarat membaca surat Al-Fatihah. Ke-10 syarat tersebut kemudian dijabarkan penjelasannya oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatu Saja sebagai berikut. 1. Tertib. Makna tertib di sini adalah bahwa surat Al-Fatihah harus dibaca sesuai urutan ayat-ayatnya, tidak boleh dibolak-balik. 2. Berturut-turut. Artinya semua ayat dibaca secara berturut-turut tanpa diselingi dengan kalimat lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Seumpama di tengah-tengah membaca surat Al-Fatihah tiba-tiba bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah sebagaimana disunahkan di luar sholat, maka bacaan hamdah tersebut telah memotong berturut-turutnya bacaan Al-Fatihah. Nah, bila terjadi demikian, maka bacaan Al-Fatihah mesti diulang lagi dan sholatnya tidak batal. Demikian juga bila di tengah-tengah baca Al-Fatihah secara sengaja mengucapkan bacaan seperti sholawat, tasbih atau lainnya, maka harus diulang bacaan Fatihahnya. Namun bila semua itu terucapkan karena lupa, maka tidak dianggap memotong berturut-turutnya bacaan surat Al-Fatihah sehingga tidak perlu mengulang dari awal. 3. Menjaga huruf-hurufnya. Di dalam surat Al-Fatihah ada setidaknya 138 huruf. Namun bila menghitung komplit dengan tasdid-tasdidnya, kedua huruf alif pada dua kata syirat, dua alif pada kata ad-dallin, dan satu alif pada kata maliki, maka jumlah seluruh hurufnya itu ada 156 huruf. Semua huruf itu harus terbaca dengan baik. Bila ada satu saja yang tidak terbaca, maka tidak sah sholatnya. 4. Menjaga tasdid-tasdidnya. Di dalam surat Al-Fatihah ada 14 tasdid. Tasdid-tasdid itu merupakan bentuk dari huruf-huruf yang bertasdid yang karenanya maka ke-14 tasdid tersebut harus dijaga dalam pembacaannya. Dengan menjaga tasdid-tasdid itu sama saja dengan menjaga huruf surat Al-Fatihah yang juga wajib hukumnya untuk dijaga. 5. Tidak berhenti di tengah bacaan, lama atau sebentar dengan maksud memotong bacaan. Nah, bila di tengah-tengah bacaan surat Al-Fatihah berhenti, bukan karena maksud memotong bacaan, tetapi karena adanya uzur tertentu seperti lupa atau lelah, maka itu tidaklah mengapa. 6. Membaca setiap ayatnya termasuk basmalah. Di dalam surat Al-Fatihah adalah 7 ayat. Ada 7 ayat yang kesemuanya wajib dibaca.
Dalam hadap Imam Syafi'i di antara ketujuh ayat tersebut adalah bacaan basmalah sebagai ayat pertama. Karenanya tidak membaca basmalah di dalam salat menjadikan salatnya tidak sah karena adanya satu ayat di dalam surat Al-Fatihah yang tidak dibaca. 7. Tidak ada kesalahan baca yang bisa merusak makna. Contoh, kesalahan baca yang bisa merusak makna adalah kata an'amta yang dibaca secara salah menjadi an'amtu. Kesalahan baca ini bisa merusak makna dari engkau memberi nikmat menjadi saya memberi nikmat. 8. Dibaca pada posisi berdiri pada sholat fardu. Setiap huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah harus terbaca pada saat posisi orang yang sholat dalam keadaan berdiri. 9. Dapat didengar oleh diri sendiri. Setiap huruf surat Al-Fatihah yang dibaca harus bisa didengar oleh diri sendiri bila pendengarannya orang yang sholat dalam keadaan sehat atau normal. Bila pendengarnya tidak sehat, di mana suara bisa terdengar bila lebih dikeraskan, maka cukuplah pembacaan surat Al-Fatihah dengan suara yang sekiranya pendengarannya normal, maka suara itu bisa terdengar, tidak harus dikeraskan sampai benar-benar dapat didengar oleh telinganya sendiri yang sedang tidak normal. Ke-10. Tidak diselingi dengan zikir atau bacaan lain. Sebagaimana contoh pada syarat nomor 2, bacaan surat Al-Fatihah dalam sholat tidak boleh diselingi oleh kalimat zikir lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Lain hanya apabila kalimat yang menyelingi itu ada kaitannya dengan kebaikan sholat, seperti mengingatkan imam bila terjadi kesalahan. Sebagai contoh, ketika imam membaca ayat atau surat setelah membaca Al-Fatihah lalu terjadi kesalahan atau kelupaan bacaan umpamanya, maka makmum boleh mengingatkannya meskipun ia sendiri sedang baca surat Al-Fatihah. Namun perlu diingat, selagi imam masih mengulang-ulang bacaan ayat yang salah satu atau lupa tersebut, makmum tidak boleh mengingatkannya. Bila dalam keadaan demikian makmum mengingatkan imam padahal ia sendiri sedang membaca Al-Fatihah, dan maka terpotonglah bacaan Al-Fatihah. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ulasan menarik singkat dari surat Al-Fatihah. Semoga bisa menjadi ilmu manfaat dalam memahami Al-Fatihah irama jiharkah dan Al-Fatihah nahawan, Al-Fatihah akudi merdu. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dari segi ilmu penerangan dan penyampaiannya. Untuk itu, bagi sahabat ilmu semuanya, silakan untuk memberikan koreksi atau berkomentar. Insya Allah akan kami jawab sesuai dengan keterbatasan pengetahuan kami tentang surat Al-Fatihah. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share agar lebih berkembang dan maju ke depannya. Sekian, terima kasih. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.